Bab 3239. Aku bersedia jalan-jalan. Dengan kata-kata Liana Ye, Mileye langsung mengulurkan senyum dengan senang. Sebenarnya, dia sangat merindukan gadis ini. Seakan-akan teringat sesuatu, Mileye melangkah perlahan mendekati wanita berjubah merah. Wanita itu menatap Mileye dengan tajam, tetapi Mileye menggelengkan kepala. Aku hanya lewat. Kamu memang tidak percaya. Setelah mengucapkan itu, dia segera menyimpan seluruh reruntuhan jembatan ke dalam menara kecil. Semua ini adalah kristal padat. Keuntungan besar. Mileye tidak banyak bicara lagi, dia menarik Liana Ye dan melangkah pergi ke kejauhan. Dia tidak menghabisi wanita berjubah merah itu. Tidak perlu. Dalam menghadapi orang yang angkuh begini, setelah kamu meruntuhkan keangkuhannya, setiap hari hidupnya akan menjadi penderitaan. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki kulit muka yang sangat tebal. Di tempat itu, wanita berjubah merah itu duduk termangu di permukaan laut, wajahnya penuh kebingungan. Dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Ini adalah kali pertamanya dia dihina seperti ini, bahkan tanpa daya untuk bertarung, seperti memukul ayah atau anaknya sendiri. Ternyata dia begitu lemah. Harus diakui, dia agak hancur. Di ujung yang jauh, tiba-tiba Mileye bertanya, apakah kamu bisa bebas berpindah antara dunia ilusi dan dunia nyata ini? Liana Ye berbicara, tidak bisa. Mileye mengernyitkan kening, lalu kamu? Liana Ye menjawab, awalnya tidak bisa, tetapi, pedangmu. Mileye melihat ke pedang biru gaib di tangannya, pedang ini. Liana Ye mengiyakan, ia seolah menjadi kunci, mampu membuka pintu antara dunia ini dan dunia ilusi. Apakah kamu tidak tahu? Mileye menggeleng. Liana Ye mengiyakan pelan, ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu nanti, kamu bisa memasuki dunia ilusi dengan lebih mudah. Tidak seperti kita, harus menembusnya dengan kekuatan. Menembusnya. Mileye menatap Liana Ye, harus menembusnya. Liana Ye mengiyakan. Mileye berbicara dengan serius, apakah itu begitu mengerikan di sana? Harus menembusnya dengan kekerasan. Liana Ye menjawab dengan tenang, masih dalam batas wajar. Mileye agak penasaran, sebenarnya, seperti apa dunia ilusi itu? Liana Ye berpikir sejenak, lalu berbicara, jika kamu bisa mencapai sana dengan kekuatanmu sendiri, itu berarti kamu bisa lulus. Mileye bertanya, apakah Tuan Kebenaran Agung ini mengendalikannya di sana? Liana Ye menggeleng, dia tidak mengendalikannya di sana, malah sebaliknya, dia dikuasai oleh orang lain di sana. Mileye dengan serius berbicara, dia dikuasai oleh orang lain. Liana Ye mengangguk, jangan terlalu memandang tinggi pemilik pena kebenaran agung. Di dunianya sendiri, dia hanya hidup seperti itu. Mendengar itu, Mileye terdiam, rasa penasarannya terhadap dunia ilusi semakin meningkat. Seolah teringat sesuatu, Mileye bertanya lagi, sebelumnya, ada seseorang yang memberitahuku bahwa anakku akan menjadi pengakhiri dunia ilusi. Adik, apa yang kamu tahu tentang hal itu? Liana Ye melemparkan pandangan singkat ke Mileye, melihat bahwa kamu adalah saudara kandungku, aku akan memberikan saran padamu. Saat ini, jangan campur tangan dengan wanita sembarangan, atau kamu sedang merugikan pihak lain. Mileye bingung, kenapa? Liana Ye dengan tenang berkata, orang yang ditakdirkan untuk generasi berikutnya, seharusnya tidak muncul terlalu awal. Kalau tidak, wanita itu akan membunuh istri dan anakmu. Tentu saja, dia tidak akan datang untuk memprovokasi kebencianmu, tetapi jika kamu menghadapi bahaya dan kami tidak bisa segera muncul, maka nasibmu akan hancur, bukan? Wajah Mileye membeku. Liana Ye melanjutkan,
lebih dari 2000 tahun lagi, kamu bebas berbuat apa yang kamu mau. Pada saat itu, kamu hampir pasti dapat masuk ke dunia ilusi. Pada saat itu, dia tidak akan peduli tentang hal-hal kecil ini lagi. Tetapi, sambil berbicara demikian, dia memberi jeda, lalu berbicara lagi, anakmu sepertinya akan menjadi orang yang luar biasa. Mileye segera bertanya, bagaimana bisa? Liana Ye dengan tenang berbicara, itulah yang dikatakan wanita itu. Lydia yang mengenakan gaun polos. Mileye terkejut sejenak, lalu berbicara, Lydia sudah mengatakan ini. Liana Ye berbicara, dia tidak secara langsung menyatakan, tetapi aku merasakannya sendiri. Tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Lebih baik fokuslah pada latihanmu dengan baik. Selama kamu tidak memasuki dunia ilusi sejati, kamu tidak akan bisa memiliki anak. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi suram, mengapa aku merasa seperti menjadi karakter sampingan? Anakku yang sebenarnya pahlawan. Sial. Liana Ye tertawa, Kak, kamu salah. Jangan melihat pada zaman ini, lihatlah ke masa depan, kamu akan menyadari bahwa kamu benar-benar tak terkalahkan di masa depan. Mileye berbicara dengan tenang, tunggu saja. Liana Ye melirik pedang biru gaib yang ada di tangan Mileye, lalu berbicara, setelah dia meningkatkan pedangmu, sekarang pedang ini sangat istimewa, bisa dikatakan satu-satunya benda ilahi yang dapat menghubungkan dunia ilusi sejati. Kamu bisa memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya dan mengangguk, sudah mengerti. Setelah berjalan cukup jauh, keduanya akhirnya menyeberangi wilayah laut itu dan tiba di tepi pantai. Setelah turun dari perahu, Mileye melihat ke kejauhan. Di ujung pandangan, ada padang gurun dan di padang gurun itu, dia melihat seorang wanita. Wanita itu berjalan dengan sangat pelan, sangat pelan. Liana Ye tiba-tiba berbicara, tidak perlu berjalan begitu lambat, aku bisa langsung membuka jalan untukmu. Mileye mengulurkan senyum, aku tahu, ini hanya untuk mengikutimu lebih lama, tidakkah begitu? Mendengar itu, Liana Ye tiba-tiba menjadi lebih lembut, baiklah. Mileye berbicara dengan senyuman, ayo pergi. Kedua saudara tersebut menuju ke ujung padang gurun yang jauh. Mileye melihat sekeliling, padang gurun ini sangat sunyi, suara langkah kaki yang berjalan terdengar sangat jelas. Pemandangan abu-abu terbentang luas di sekitarnya, membawa perasaan tertekan yang sangat berat. Mileye menatap wanita di kejauhan, wanita itu berjalan sangat pelan dan hal ini membuatnya bingung. Namun, segera dia menyadari. Karena dia menyadari bahwa semakin jauh dia berjalan, semakin berat tubuhnya terasa. Mileye mengerutkan kening, kemudian menoleh ke arah Liana Ye. Liana Ye dengan tenang berbicara, tempat ini memiliki hambatan ruang waktu. Seseorang menggunakan kekuatan ilahi untuk menyusutkan kekuatan ruang waktu tak terbatas di sini. Dari yang lemah hingga yang kuat, semakin jauh kita pergi, semakin kuat hambatan ruang waktunya. Mileye berbicara dengan pelan, jadi begitu. Liana Ye berbicara, apakah kamu ingin aku membukanya? Mileye mengulurkan senyum, lupakan saja. Aku akan mencobanya sendiri. Liana Ye mengangguk, tentu bisa. Mileye mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan berjalan ke depan. Awalnya masih baik-baik saja, tetapi perlahan-lahan, hambatan ruang waktu itu benar-benar menjadi semakin mengerikan. Tidak lama setelah berjalan, Mileye merasa sangat berat. Pada saat ini, jarak antara dia dan wanita di depannya sudah ribuan meter. Mileye tentu saja tidak menyerah. Tanpa menggunakan jiwa pedang dunia, dia terus maju. Setelah berjalan sekitar 1000 langkah, keringat bercucuran di wajahnya. Sangat sulit. Pada saat ini,
Mileye mulai menggunakan jiwa pedang dunia. Dengan gemuruh, ketika jiwa pedang dunia muncul, tekanan itu segera berkurang. Mileye melanjutkan langkahnya, tetapi setelah berjalan lebih dari 2000 langkah, bahkan dengan jiwa pedang dunia, sulit untuk melawan hambatan ruang waktu. Sepertinya menyadari sesuatu, Mileye menoleh ke samping pada Liana Ye. Wajah Liana Ye tetap tenang, tanpa pengaruh apapun selama berjalan. Mileye mengedipkan mata dan Liana Ye juga mengedipkan mata. Mileye mengulurkan senyum pahit. Liana Ye berbicara, "Kak, bagaimana jika aku membawamu melewatinya?" Mileye menggelengkan kepala, "Aku merasa aku bisa melakukannya." Liana Ye mengangguk, "Semangat kamu." Mileye mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkahnya. Setelah berjalan sekitar 1000 langkah lagi, kakinya terasa sangat berat. Pada saat ini, dia terpaksa mengaktifkan kekuatan darahnya sendiri. Karena jiwa pedang dunianya juga tidak mampu menahan hambatan ruang waktu yang menakutkan itu. Dengan mengaktifkan kekuatan darahnya, tekanan ruang waktu tiba-tiba menjadi lebih ringan. Mileye memegang erat kedua tangannya dan terus maju. Dalam waktu singkat, dia semakin mendekati wanita di depannya. Setelah setengah jam, Mileye akhirnya mengejar wanita itu. Wanita itu mengenakan jubah panjang hitam ketat, memegang sebilah pisau panjang yang masih dalam sarungnya. Rambut hitamnya diikat menjadi ekor kuda. Meskipun langkahnya berat, tatapannya sangat tegas. Tak lama setelah setengah jam berlalu, Mileye akhirnya berhasil mengejar wanita itu. Wanita itu mengenakan jubah panjang berwarna hitam yang ketat, memegang sebilah pisau panjang yang terbungkus sarung. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda dan langkahnya terlihat berat, namun matanya penuh tekad. Dengan cepat, Mileye tiba di samping wanita itu. Dia memalingkan wajahnya untuk melihat wanita itu. Pada saat itu, wanita itu juga melihatnya, tetapi dengan cepat, matanya jatuh pada Liana Ye. Liana Ye, tanpa diketahui dari mana, muncul dengan sebuah apel dan menggigitnya. Dia melirik wanita itu, tetapi tidak berbicara apa-apa. Wanita berjubah hitam itu menatap Liana Ye, ekspresinya sangat serius. Kamu tidak merasakan hambatan ruang waktu." Liana Ye dengan tenang berbicara, "Hambatan ruang waktu ini terlalu lemah." Wanita berjubah hitam terpaku. Mileye juga tidak berkata-kata. "Kamu bicara begitu, membuat kami berdua merasa malu." Liana Ye menggigit apel lagi, lalu berbicara, "Jangan berhenti ya. Lanjutkan, Kak, semangat, kamu pasti bisa." Mileye. Kali ini, wanita berjubah hitam menatap Mileye, lalu melihat Liana Ye dan tidak berkata-kata. Mileye menggeleng, melanjutkan langkahnya. Setelah beberapa saat diam, wanita berjubah hitam itu juga melanjutkan perjalanan. Mileye dan wanita berpakaian hitam berjalan dengan lambat. Pada saat ini, pedang dunia dan jiwa pedang dunia milik Mileye, ditambah dengan kekuatan garis darah, mulai kesulitan menahan kekuatan ruang waktu. Namun, yang lebih membuat putus asa adalah, saat mereka melihat ke depan, mereka sama sekali tidak bisa melihat ujung dataran ini. Itulah yang membuatnya putus asa. Sekarang mereka sudah sulit bertahan dan mereka bahkan tidak dapat melihat jalan ke depan. Mileye mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkahnya. Jika Putri Kara bisa melewati ini, mengapa dia tidak bisa? Apakah dia lebih buruk dari orang lain? Mileye tidak lagi melihat ke depan, dia melangkah setiap langkah. Sementara itu, wanita berjubah hitam melirik Mileye, lalu melanjutkan langkahnya. Liana Ye melihat Mileye, tidak berbicara apa-apa dan terus mengunyah apelnya. Dengan cara ini, kedua orang itu melanjutkan perjalanan mereka.
Setelah berjalan beberapa lama, seluruh tubuh Mileye membungkuk, dia menggigit kuat giginya, wajahnya bahkan mulai terlihat sedikit menyeramkan. Pada saat ini, dia merasa bahwa dirinya telah mencapai batasnya. Dan, ada perasaan bahwa dia akan segera hancur. Perasaan itu bukan hanya fisik, tetapi juga dari dalam hati dan jiwa, karena dia benar-benar merasakan batasnya sendiri. Mileye berhenti, menatap kedua kakinya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk bergerak sedikit pun. Jika sehelai bulu jatuh di atasnya, dia akan segera jatuh. Pada saat seperti ini, Liana Ye tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke arah Mileye. "Ayo, aku membawamu melewati sini." Mileye melihat tangan yang diulurkan oleh Liana Ye, tetapi tetap diam. Pada saat ini, wanita berjubah hitam berbicara tiba-tiba, "Jika dia tidak mau, aku bersedia. Bisa membawaku melewati ini. Aku tidak punya beban psikologis." Mileye bersama